Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebelum kita masuk ke pembahasan dalam kitab tentang kitab salat, ada beberapa poin yang insyaallah bermanfaat untuk jemaah sekalian, jemaah Masjid Al-Muhsinin, terkait pelaksanaan salat dan juga terkait 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama tentu masalah melengkapi shaf salat ya. Kalau tadi saya lihat shaf yang ketiga itu sudah dibentuk. Ya, tadi imam kan di sini. Kemudian shaf pertama, kedua dan ada yang ketiga. Dan kita lihat ketiga itu ada dua hal yang perlu dikoreksi. Itu shaf ketiga itu sudah dari tengah sampai ke kiri banyak. Dari tengah sampai ke kiri, ya. Apa yang perlu dikoreksi dalam hal ini? Yang perlu dikoreksi adalah tentu sebaik-baik shaf adalah yang terdepan, itu pasti. Ya. Kemudian lebih dekat ke imam lebih afdal. Namun juga ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu lebih memilih di kanan terlebih dahulu, mengisi kanan terlebih dahulu. Ya. Mungkin kita maklumi jemaah yang tadi sebelah kiri itu sampai ke sana panjang, agak jauh dibandingkan sini yang kosong. Mungkin karena dari arah yang sebelah sana mungkin masuknya. Tapi sebagai bentuk pencarian pahala ya dan mengikuti sunnah juga, dan bagaimana para salafus saleh, mereka mendahulukan yang kanan. Nah, namun bukan berarti kanan semua gitu sampai jauh, enggak juga, melainkan diimbangi, namun yang kanan itu lebih afdol. Diimbangi namun yang kanan lebih afdol. Beda sedikit antara lebih banyak kanan sedikit daripada ke kiri, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu kanan semua ini malah kosong, lah itu malah sebaliknya tadi tuh kayak gitu, kiri semua ini malah kosong. Ya, atau segini jauh banget perbedaannya, gitu kan? Maka mulailah dari yang tengah. Orang masuk lagi bau dari sana kayak dari situ kayak masuk ke kanan dulu. Itu lebih afdal, lebih sunnah ya. Terus boleh kanan lagi, terus boleh kiri, pokoknya diimbangi aja. Namun dahulukan kanan. Itu pertama. Dan yang kedua masih berkaitan dengan shaf yang tadi yang ketiga. Kita lihat kemudian Anda dengan jemaah lain kan masuk ya. Ini shaf ini udah terbentuk sampai segini, ada mungkin sampai 10 orang bahkan. Namun ternyata di sana pojok itu masih kosong. Ya. Pojok masih bisa keisi 1 orang. Bahkan 2 orang pun bisa sebenarnya. Cuman tadi jemaah yang di situ mungkin agak besar badannya sehingga Anda enggak ngisi di situ. Ya, jadi agak space-nya enggak cukup karena ada tempat kotak amal. Artinya gini, sebagian ulama bahkan sampai mengatakan, mengikuti salah satu hadis di antara Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya orang yang membuka shaf baru padahal jemaah di shaf sebelumnya itu masih belum sempurna, itu boleh jadi shaf tersebut yang baru itu tidak sah salatnya. Ini perkataan sebagian ulama, walaupun Anda mengikuti pendapat yang mengatakan sah salatnya. Namun ini kesalahan dan bisa jadi dosa karena
Kata Nabi SAW tentang saf, man wasalahu wasalahullah wa man qata'ahu qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah sambung dia dengan pahala, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah putus dia. Nah, ketika kita tahu, kita masuk nih, walaupun udah ada saf baru, ya karena mungkin sebagian jemaah belum tahu ilmunya, kita yang udah tahu nih sekarang, maka hendaknya ngelihat saf yang sebelumnya udah sempurna belum. Kalau belum sempurna, isi. Karena ketika antum tahu itu belum sempurna, kemudian antum nggak mau ngisi itu, entah alasannya apa, antum nggak suka dengan jemaah lain, itu bukan alasan. Maka antum bisa berdosa di situ, karena Allah tampakkan untuk antum kewajiban untuk mengisi shaf, tapi tidak diisi. Ya begitu juga kalau ada jemaah yang batal sholatnya, itu yang belakang bergegas itu isi, jangan diem ya. Nah kalau memang ternyata yang belakang diem, ya berarti rekan yang agak sampingan mendekat ke arah imam. Mendekat ke arah imam. Misalnya di sini nih batal sholatnya, keluar gitu kan, kosong sini. Yang belakang enggak ada yang mau maju. Entah apa alasannya. Maka yang sebelah sana mendekat gini. Enggak ada yang mau maju lagi, sebelah sana mendekat gini itu. Agar shaf itu tidak terputus. Begitu juga di sini. Keluar satu orang karena batal, enggak ada yang mau maju, maka yang sebelah sana mendekat ke sini. Jadi mendekat ke imam. Kalau misalnya yang belakang gak mau maju, alasannya yang nggak tahu, masa saya harus maju nanti saya batal dong? Enggak, malah justru Anda bisa berdosa kalau nggak maju. Ya, nggak ada yang maju bisa dosa itu orang-orang itu. Nah kemudian kalau alasannya adalah saya pakai sejadah pribadi atau saya naruh HP di sini, ntar kalau maju, ntar HP saya ditinggal, ambil, bawa ke depan. Tinggalin juga nggak apa-apa sebenarnya, kalau percaya sama jemaah belakang tinggalin nggak apa-apa ya. Cuman pas setelah selesai sholat kalau hilang ya jangan salahin saya kan gitu. Nah itu ya. Jadi nggak apa-apa, ambil, taruh depan, dah maju, nggak apa-apa. Karena ini hajat sholat, hajat shaf, kebutuhan shaf. Maka boleh melakukan gerakan-gerakan seperti itu, bahkan bisa menjadi wajib. Ya begitu. Yang di belakangnya pas, itu yang berkewajiban untuk mengisi shaf depan. Tapi itu maklumat tentang masalah salat berjamaah kita. Kemudian berikutnya yang ketiga, kita sudah masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini termasuk bulan haji. Tentu di hari-hari ini saudara-saudara kita mereka melaksanakan haji. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadah mereka, dan juga diantaranya ya sahabat kita, teman kita Pak Taufik dan rekan-rekannya, semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan beliau-beliau sehingga Allah Ta'ala jadikan hajinya haji mabrur. Nah kita nggak sedang berhaji sekarang, namun kita berada di momentum atau hari-hari terbaik dalam 1 tahun penuh. Ini hari terbaik 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau malam terbaik 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama malam Al-Qadarnya. Kalau misalnya dari segi hari, maka inilah hari terbaik di siang harinya terutama. Maka beramallah amalan soleh, dan di antara amalan soleh yang bisa diamalkan itu puasa mutlak di hari-hari ini. Ya puasa di hari-hari ini, dari hari kemarin kan ini tanggal kemarin 1 Dzulhijjah, betul gak ya? Sekarang hari Ahad 2 Dzulhijjah, sah? Benar gak? Berarti maghrib ini 3 Dzulhijjah. Ini maghrib ini udah 3 Dzulhijjah. Sampai besok sore 3 Dzulhijjah. Maghrib besok 4 Dzulhijjah gitu. Di antara amalan selain puasa, yaitu dia bisa, seorang muslim bisa melakukan takbir. Ya, atau takbir ya. Takbir di 10 pertama Dzulhijjah ini ada 2 macam sebenarnya. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu ucapan takbir secara bebas, tidak terkait oleh waktu atau dengan lafal apapun, yang penting ada komposisi takbirnya. Antum mau misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, atau antum mau bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu bebas. Yang penting ada komponen takbirnya. Ya. Ini bebas dilakukan di kapanpun secara sendiri-sendiri, silahkan. Ini di antara amalan yang dianjurkan dan disunahkan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Nah berserikat kemudian
nanti ada namanya takbir muqayyad. Dan insyaallah mudah-mudahan imam di sini dua imam, Ustaz di mana? Keluar, taib. Insyaallah akan bukan memimpin ya, tapi mencontohkan saja ya, kita sama-sama pada takbir ya. Di takbir muqayyad yaitu di hari Arafah dan tanggal 10 hari Id Idul Adha dan 11, 12, 13. Sampai jadi mulai dari subuh tanggal 9 berarti hari Ahad subuh. Betul enggak? Kita lebaran tanggal berapa? Hari Senin bukan, Ikhwan? Berarti tanggal 9 Zulhijjah hari Ahad. Di subuh harinya. Mulai subuh hari itu jemaah bertakbir. Ya, yang enggak mesti bareng, memang bukan dalam rangka ada komando, bukan, bebas. Takbir seperti itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Biasa kita dinadain sih, kan udah biasa. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar dan seterusnya. Maka itu dilakukan tanpa komando, maksudnya bukan berarti imam baca dulu kemudian makmum ngikutin, enggak gitu, tetapi ya sama-sama secara kebetulan aja. Ya, tanpa ada maksud untuk serempak, tapi ya ujung-ujungnya pasti akan serempak karena itu natural aja, enggak usah direncanakan. Nah, itu baca. Ya itu bebas sebenarnya, mau berapa kali terserah, bebas ya. Tapi biasanya sih enggak lama gitu, paling 3 kali gitu biasanya. Kalau ada yang mau lebih itu enggak masalah. Nah, kapan dilakukan itu? Mulai dari subuh hari Ahad tanggal 9 Zulhijjah sesuai keputusan pemerintah Indonesia. Kemudian berlanjut Idul Adha juga, kemudian berlanjut hari tasyrik yaitu 11, 12, 13. Berarti paling akhir kita melakukan itu insyaallah sampai hari Kamis Asar. Kamis Asar itu terakhir, khalas. Ya. Maka hari Kamis Maghrib itu udah masuk 14 Hijriah, 14 Dzulhijjah, dan itu bukan lagi hari tasyrik sehingga tidak disyariatkan mengucapkan itu lagi setelah salat fardu. Nah, gimana? Yaitu setelah Assalamualaikum warahmatullahi, maka bacalah kayak biasa, Astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kalau ini masing-masing gitu, kayak biasanya kita. Maka mulai setelah itu silakan bertakbir dengan takbir muqayyad namanya, takbir yang terikat dengan 5 salat fardu, yang 5 setelah salat fardu. Yang tidak bertakbir juga enggak masalah karena ini sunnah, tidak sampai wajib. Ya mau lanjut dengan zikir umum pagi, zikir setelah salat juga enggak masalah. Ya, tidak bertakbir enggak masalah dan bukan aib buat dia, enggak masalah. Dia mau zikir setelah salat silakan, mau takbir alhamdulillah silakan. Namun kesempatan untuk melakukan sunnah yang khusus ini lebih afdal. Setelah selesai takbir muqayyad seperti itu, maka silakan lanjut dengan zikir setelah salat boleh, yang mau langsung salat ba'diyah boleh, yang mau keluar juga enggak masalah. Bahkan setelah salat pun mau keluar juga enggak apa-apa, takbirnya di luar juga boleh, dia takbir sendiri enggak masalah. Ya, bahkan sekarang ini antum mau takbir juga enggak apa-apa. Ya maksudnya antum keluar masjid terus antum sendiri takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu, dengan kalimat apapun yang mengandung unsur Allahu Akbar, maka antum dapat pahala sunnah melakukannya di 10 pertama Zulhijjah ini. Ya begitu. Tapi kita lanjutkan ke kitab Al-Muqni' di masalah wajibnya salat atau tidak. Kita telah membahas tentang wajibnya salat atas orang muslim. Ya selama dia akil baligh dan bukan orang yang haid atau nifas. Dan seterusnya dari pembahasan lampau, kita mulai pembahasan ini berikutnya. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wala tajibu ala kafirin wala majnunin wala tasihhu minhuma. Tidak wajib salat atas orang kafir, tidak pula atas orang majnun, orang gila, dan tidak sah salat dari mereka berdua. Orang seperti mereka berdua tidak sah salatnya. Oke. Dikatakan di sini wala tajibu ala kafirin, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, tidak wajib
Salat itu tidak wajib atas orang kafir. Artinya orang kafir, orang yang non muslim, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, itu tidak diwajibkan salat. Nah, orang kafir terbagi menjadi dua. Pertama, kafir asli, yang kedua kafir murtad. Orang kafir terbagi menjadi dua, kafir asli dan kafir murtad. Kafir asli itu adalah yang memang dia terlahir dari keluarga yang non muslim, kemudian dia terdidik dengannya dan identitasnya secara personal bukan muslim, nah gitu. Entah apapun agamanya. Ya, maka ini kafir asli namanya. Yang kedua kafir murtad, yaitu orang yang tadinya muslim. Baik dia terlahir di keluarga Islam, terdidik di keluarga Islam dan emang asli Islam, atau dulu dia pernah kafir, kemudian dulunya adalah orang dari keluarga kafir, kemudian muslim, kemudian murtad, maka dia kafir murtad. Al-muhim kalau dia keluar dari kepernahan dari Islam jadi muslim dulunya, maka dia disebut murtad. Maka dikatakan bahwasanya orang kafir itu tidak wajib sholat. Kafir asli tidak wajib sholat. Ya, karena kalau misalnya orang kafir diwajibkan sholat, nanti ketika dia masuk Islam diwajibkan qadha sholat. Dan hakikatnya itu tidak seperti itu. Ya, ini ijma' ulama, kesepakatan ulama, orang non muslim kalau masuk Islam itu tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat yang telah berlalu. Ini ijma' ulama. Karena kalau misalnya qadha sholat, nggak ada yang masuk Islam nanti. Coba dia usia 30 tahun baru masuk Islam. Pak, kamu balik kapan Pak? Sampean balik Pak? Saya balik waktu itu mimpi basah usia 14. Oke, hitung dari usia 14 sampai usia 30 sekarang. Berapa tahun tuh? 16 tahun dikali 365 kali 7. Sebelum selesai ngitung itu, afwan nih Pak, saya nggak jadi masuk Islam karena apa? Saya masuk Islam malah dapat bayar utang yang lebih berat daripada utang cicilan saya. Ya ini berapa ribu sholat gitu. Maka nggak ada. Bahkan para ulama bersepakat, ijma ulama, tidak wajibnya mengqadha. Juga banyak dari kalangan sahabat, ya, banyak sekali dari kalangan sahabat yang dulu itu musyrik gitu loh. Dulunya penyembah berhala, ya, atau dulunya Nasrani, atau dulunya Yahudi. Kemudian masuk Islam, nggak ada tuh satupun yang Rasulullah suruh qadha sholat kamu, nggak ada. Maka nggak ada qadha sholat bagi orang yang mu'allaf. Dan istilah mu'allaf pun, ini jangan salah, istilah mu'allaf tuh orang yang baru masuk Islam. Lah kalau antum masuk Islam udah 10 tahun lalu, ya antum sekarang bukan mu'allaf, antum muslim. Nggak bisa, afwan nih saya masih awam, saya mu'allaf. Kapan antum masuk Islam? Udah 10 tahun lalu, antum bukan mu'allaf, antum udah bangkotan, udah senior. Jadi nggak ada istilah mu'alaf bagi orang yang udah bertahun-tahun masuk Islam. Mungkin kalau baru 2 bulan masuk Islam, kita mungkin bilang dia mu'alaf, masih belajar. Oke, tapi kalau udah 10 tahun bukan mu'alaf lagi, gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya diwajibkan qadha untuk orang non muslim masuk Islam harus qadha salat, itu membuat orang berlarian dari Islam. Ya. Namun bukan berarti orang yang non muslim itu mereka ketika tidak diwajibkan sholat itu berarti mereka nggak dapat dosa. Lah mereka dapat juga dosa. Dapat dosa apa? Dosa tidak sholat. Tapi kalau mereka sholat nggak sah, maka dikatakan wala yasihu wala tasihu minhuma, tidak sah sholat orang dari golongan non muslim atau kafir. Adapun orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, apakah orang yang keluar dari Islam itu diwajibkan sholat atau tidak? Nah, ketika masuk Islam orang murtad diwajibkan salat atau tidak? Yang ketika nanti masuk Islam apakah dia mengqadha atau tidak? Nah gitu. Itu ada pembahasan. Dalam fikih mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, dikatakan oleh beliau-beliau, oleh ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah, orang murtad tidak wajib salat karena disamakan dengan orang kafir asli. Namun dalam mazhab Syafi'iyah, terutama mazhab Syafi'iyah, ini mazhab yang banyak digunakan di Indonesia, dan mazhab Hanabilah, mereka menyatakan bahwasanya orang kafir itu diwajibkan salat. Menurut salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali, diwajibkan salat. Ya, diwajibkan salat.
Kalau kita mengacu di mazhab Syafi'i, orang yang murtad tetap wajib salat tapi tidak sah salatnya sampai dia masuk Islam. Beda dengan orang kafir asli, tidak wajib salat. Karena memang kafir asli. Tapi orang murtad ini diwajibkan salat disebabkan dia telah pernah berislam. Dia telah mengetahui Islam sehingga tetap wajib kenikmatan itu atasnya walaupun dia murtad. Dan kalau dia salat dalam keadaan murtad pun tidak sah salatnya. Itulah ruginya kalau murtad. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i pun ketika nanti, kata Imam Nawawi ya, ketika nanti dia masuk Islam, orang murtad masuk Islam lagi, maka diwajibkan atasnya untuk mengqadha salat-salat yang telah dia tinggalkan selama masa murtadnya. Itu dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh banyak dari kalangan kaum muslimin di Indonesia. Maka kalau di Indonesia ini kalau ada orang murtad, misalnya 5 hari habis itu taubat masuk Islam, maka 5 hari itu dia harus mengqadha salatnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Hanya saja kalau misalnya memakai pendapat ini hanya pendapat, bukan sampai ada dalil khusus tentang ini, tidak, tapi pendapat ulama mazhab. Masalahnya kalau misalnya ya, ada seseorang, dan yang murtad itu ada loh, orang murtad di Indonesia ini ya banyak juga gitu loh. Baik murtad dengan resmi official, bahkan sampai ganti KTP ada, atau murtad official namun nggak sampai ganti KTP ada juga. Dan tidak sedikit juga yang tanpa sadar murtad, bisa aja gitu kan, berbuat syirik besar tanpa dia sadari. Ya, yang seperti ini ya, kalau misalnya kita melazimkan dia wajib sholat, dan kalau nanti masuk Islam harus mengqadha sholat selama masa murtadnya, itu akan memberatkan orang untuk kembali ke Islam. Ya enggak? Coba misalnya ada seorang anak para, bahkan waktu anak subhanallah isi kajian di Metro, di Metro TV itu ada panitia cerita ke anak, Ustaz, anak di sini berjuang di sana di kantornya untuk mengadakan kajian ya, karena kan di sana kan kebanyakan liberal Pak Ikhwan, kebanyakan orang liberal, tapi liberal bodoh amat gitu kan, mau ceramah mau enggak gitu. Nah, panitia ini udah berusaha, ini udah berusaha untuk betul-betul menegakkan adanya kajian di situ. Tapi ada yang lebih buruk, ada yang lebih mungkin lebih menantang dan lebih berat dibandingkan dengan ujian di kantornya, yaitu apa? Yaitu saudarinya, kakaknya kalau salah, itu murtad. Ya, murtad dan nikah dengan orang non muslim. Padahal dulu kakaknya adalah orang yang paling semangat dari kecil tuh untuk belajar ngaji, baca Al-Quran dan seterusnya. Akhirnya qadarullah murtad, subhanallah. Udah berapa tahun gitu murtad. Ya subhanallah, ada yang seperti ini sampai ganti KTP dan seterusnya, tapi dia tetap sholat. Tetap pengen sholat. Kalau misal ada azan maghrib tuh, dia bilang sendiri, kakak anak bilang sendiri, kata dia, kakak anak bilang sendiri, kangen gitu kalau kayak dulu gitu, kalau dengar azan maghrib katanya kangen gitu hati. So, lihat, ada orang kayak gitu, murtad tapi masih kangen sama Islam. Ya enggak? Murtad tapi kangen buka puasa, kangen kolaknya, ya gitu kan. Tetap ada di hatinya itu keinginan gitu loh. Sekarang kalau misalnya orang kayak gini nih udah kangen sama Islam, dia udah kayaknya pengen balik deh ke Islam. Terus kita bilang, anti sudah berapa tahun murtad? Saya udah 3 tahun Pak. Oke, 3 tahun kali 365 kali 7 sholat nanti qadha ya Pak, suruh masuk Islam. Kira-kira dia mau masuk Islam gak nanti? Wah, gak jadi deh kok gitu. Padahal dia udah mau kembali ke Islam. Makanya kadang kalau kita memakai pendapat dalam mazhab tertentu, termasuk mazhab Hanbali juga, ini sebagian ulama Hanbali melazimkan harus qadha, itu kira-kira berat itu bagi orang gak jadi masuk Islam, padahal penting banget buat dia masuk Islam. Makanya kadang dalam mazhab Hanafiyah atau mazhab Malikiyah ini bisa kita katakan kita ikut pendapat mereka. Untuk orang-orang seperti ini, anti enggak wajib untuk mengqadha insyaallah, sesuai dengan sebagian dari ulama menyatakan seperti itu. Yang ya udah nanti masuk Islam aja, syahadat lagi dan menyatakan diri betul-betul masuk Islam. Dan insyaallah setelah masuk Islam, apa yang sudah sebelumnya maka itu sudah selesai. Karena ada dalil dari Nabi SAW, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menutup apa yang sebelumnya dari dosa-dosa.
Islam menutup apa yang sebelumnya dari dosa kecuali apa? Kecuali hutang dan kezaliman terhadap orang lain. Ya, hak orang lain. Hutang itu tidak bebas gara-gara masuk Islam. Kalau kayak gitu semua orang masuk Islam, yang hutang di bank masuk Islam semua itu nanti. Jadinya hilang hutangnya, enggak. Tetap hutang dia. Atau zalim terhadap hak orang. Jangan karena masuk Islam dia dulu pernah nyuri terus habis itu bebas gitu, enggak, dia tetap wajib mengembalikan hak orang. Ya seperti itu. Maka kita katakan seperti kalau kita suruh nanti kalau kamu masuk Islam kamu qada ya 3 tahun kali 365 itu berapa tuh, 1000 berapa hari, itu 1000 berapa hari kali 7 kali deh. Kali 5 kali. Ya udah dia preventif. Alaf udah kalau gitu anak enggak jadi masuk Islam ya, subhanallah. Jadi makanya pendapat yang tadi bahwa saya tidak wajib qada, wallahu alam, itu lebih dipertimbangkan ya, lebih dipertimbangkan. Kemudian wala majnunin, dan tidak wajib salat atas orang majnun. Karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalath. Diangkat pena catatan amal dari 3 hal, dari tiga orang. Anin naimi hatta yastayqiz. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur dia tidak dikatakan sedang beramal, tidak. Ya, orang yang tidur tidak sedang beramal. Ya, kemudian maksudnya tidur tidak sedang beramal ini kalau misalnya dia tidur kemudian mungkin dia melakukan keburukan dalam tidurnya, tapi dia enggak ngeh gitu, mungkin ngigo gitu kan. Kemudian ngomong jorok di ngigonya misalnya, maka tidak dicatat keburukannya karena dia tidak sadar. Yang kedua wa anil majnuni hatta yaqil, dan diangkat pena catatan amal dari orang yang gila sampai dia normal akalnya. Al majnun ini orang yang masturul aql, akalnya itu tertutup. Akalnya tertutup sehingga dia tuh enggak ngerti apa yang dia lakukan. Ya, makanya orang gila itu mengerikan, mereka enggak melihat konsekuensi dari perbuatan. Semaunya aja dilakukan. Maka orang gila seperti ini tidak dicatat amalannya. Kalau misalnya dia melakukan kebaikan pun itu tidak dicatat sebagai pahala. Ya. Kadang-kadang ada orang yang sholat berjamaah namun dia ODGJ. Ya, kemudian kadang melakukan hal-hal gila dalam sholatnya, ngomong sendiri, ya, jongkok sendiri dan seterusnya. Ya, kadang-kadang memarahi imam. Ada pernah sholat di suatu tempat di masjid di Jakarta Selatan, ya, lagi ini imam dimarahin, imam lagi pada sholat, imamnya dimarahin sama orang gila ini dari saf kesekian, subhanallah. Kemudian hal-hal lain itu semua tidak tercatat pahala atau dosa, karena orang ini gila, selama bukan pura-pura gila. Kalau pura-pura gila dosa itu kayak gitu, ya. Nah, orang gila seperti ini sampai dia selesai dari kegilaan yang nggak tahu kapan selesainya itu. Ya, baru dia dicatat lagi amalannya. Kalau dia melakukan perbuatan jahat atau kriminal yang itu berdasarkan tertutupnya akal, maka dia tidak dikatakan berdosa. Dan yang menjadi dhamin atau menjamin kerugian itu adalah walinya, orang tuanya atau saudaranya kalau nggak ada orang tuanya. Kalau orang gila ini misalnya memecahkan kaca orang misalnya, atau kaca mobil orang dia pecahkan karena dia gila, maka yang wajib menjamin dan mengganti adalah walinya, keluarganya. Ya, kalau keluarga ternyata nggak ada, maka dari pihak pemerintah, ya, dari pihak pemerintah. Dan memang wajib pihak pemerintah untuk mengurusi orang-orang ODGJ yang berkeliaran seperti ini. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Tidak dicatat pena amalan dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Atau dalam bahasa lebih universal sampai dia baligh. Karena tidak semua anak mimpi basah untuk baligh. Kadang-kadang tanpa mimpi basah dia menunggu sampai usia 15 tahun baru dia dianggap baligh. Nah, anak kecil ini, tapi ini maksud Nabi SAW, kata sebagian dari ulama, yaitu catatan amal buruknya itu tidak dicatat untuk anak kecil.
Adapun untuk anak kecil, amalan baik untuk anak kecil, maka sebagian ulama dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahkan Ibnu Qayyim merajihkan pendapat bahwasanya amalan soleh anak kecil mumayyiz itu dicatat sebagai pahala buat dia. Amalan anak soleh, amalan anak kecil, amalan soleh anak kecil yang mumayyiz itu yang sudah bisa membedakan hak dan batil, sudah bisa membedakan perintah dan larangan, maka amalan solehnya itu dicatat. Itu menurut pendapat sebagian ulama, diantaranya Ibnu Qayyim. Seperti ini berapa usianya nih, Pak? Berapa usia? 6. Tapi udah paham dia, udah bisa sholat sendiri. Kalau misalnya udah paham betul-betul, bisa sholat sendiri betul-betul secara sempurna, wudu dengan benar semua, maka itu sudah dicatat pahala buat dirinya dan orang tua yang mengajaknya. Itu untuk anak kecil yang mumayyiz. Ya. Maka itu bisa dicatat amalan solehnya, laki atau perempuan. Itu pendapat yang insya Allah lebih sahih, insya Allah begitu. Adapun keburukan yang dilakukan dia, misal bicara kasar, ngomong jorok, atau memecahkan sesuatu, merusak sesuatu, menzalimi temannya, maka ini tidak dicatat amal buruknya. Tidak dicatat amal buruknya. Hanya kalau memang ada kezaliman atau ada kerugian gara-gara anak kecil belum balik ini, yang menjamin adalah orang tuanya atau walinya atau saudaranya atau orang terdekatnya. Itu yang menjamin atau mengganti kerugian. Jadi tadi orang gila itu tidak diwajibkan atasnya salat. Tidak diwajibkan atasnya salat. Nah, kemudian orang gila ini kalau misalnya dia mulai gilanya di waktu salat, dan dia belum salat, dia mulai berubah akalnya tiba-tiba, mungkin kepentok sesuatu atau minum sesuatu, ya, jadi gila. Setelahnya dia mulai gilanya jam 1 siang. Dan baru sadar dari kegilaannya seminggu kemudian. Maka yang sahih adalah dia wajib mengqadha salat zuhur yang belum dia tunaikan antara jam 12 sampai 1 siang waktu sebelum dia gila itu. Karena dia belum salat. Gitu ya. Kalau dia gilanya jam 1 siang, mulai dari situ gila sampai seminggu ke depan, maka dia wajib mengqadha salat zuhur yang telah dia tinggalkan di sebelum gilanya itu, 1 jam sebelum gilanya itu. Ya begitu. Adapun yang telah dia tinggalkan dari salat karena gila itu selama seminggu itu tidak dia qadha. Tidak dia qadha. Taib, dan termasuk yang semanzilah dengan ini sebenarnya yang lebih sahih adalah orang yang pingsan dan orang yang kesurupan secara total. Orang yang pingsan, pendapat yang lebih sahih adalah tidak wajib. Walaupun dalam mazhab diwajibkan salat, tapi yang lebih sahih adalah tidak wajib. Orang pingsan tidak wajib salat. Artinya gini, kalau dia pingsan jam 11 siang dan baru sadar dari pingsannya jam 7 malam. Ya, jam 7 malam itu waktu Isya. Ya, benar kan? Benar enggak? Ya. Dia jam 11 pingsan. Jam 7 baru siuman. Taib, apakah dia meninggalkan salat ketika itu? Udah berapa salat? Zuhur, asar, maghrib. Pendapat yang lebih sahih adalah dia tidak wajib mengqadha. Zuhur, asar, maghrib itu yang lebih sahih. Kenapa? Karena saat dia pingsan dia tidak berakal. Dia bukan mukallaf, enggak terbebani kewajiban syariat. Bahkan dia enggak bisa ngapa-ngapain. Kan pingsan namanya, enggak sadar. Orang pingsan enggak bisa disamain dengan orang tidur. Tidur ada dalil sendiri yang mewajibkan dia tetap salat nanti setelah bangun tidur. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran akan suatu salat atau kelupaan, maka hendaklah dia melakukan salat setelah dia bangun atau ingat. Adapun orang yang pingsan, ini yang lebih sahih tidak wajib untuk salat. Ya. Ini sudah kita jabarkan pada pertemuan lampau. Ya, hadis atau asar yang menunjukkan Ammar bin Yasir dalam 3 waktu salat tidak salat karena pingsan, kemudian beliau salat, ini hadisnya atau asarnya lemah sanadnya. Dan yang lebih sahih adalah tidak. Ibnu Umar tidak mengqadha salatnya setelah pingsan. Maka yang lebih sahih adalah tidak mengqadha. Untuk orang yang pingsan, sama seperti majnun. Ya. Taib, kemudian yang berikutnya tadi apa? Orang yang masru', kesurupan.
Kesurupan itu berderajat. Kalau kesurupan yang membuat kesurupannya gini, kesurupan tuh banyak macamnya gitu loh. Ada seseorang tuh nggak sadar kalau dirinya tuh sebenarnya lagi kesurupan, ada. Dia masih merasa dirinya masih, tapi samar gitu loh. Udah ada masuk jin pada dirinya. Yang kalau kita panggil jinnya langsung, itu langsung full masuknya. Jadi ada orang dia sendiri bingung, ini kok saya kayak aneh sendiri ya gitu ya, tapi kayak bukan diri saya, tapi ini saya gitu. Dia masih sadar. Yang seperti ini wajib sholat. Yang seperti ini wajib sholat. Terus dia bingung gitu, kayak pegel-pegel gimana, kayak kerasa nggak enak. Ini wajib sholat karena masih normal. Ya. Yang tidak wajib sholat wallahu alam dikiaskan dengan majnun, karena orang yang disurupin tubuhnya oleh jin total itu kadang-kadang nggak ngerti apa yang terjadi, nggak ngerti ada apa. Kadang kalau anda tanya ke sebagian orang, karena anda dulu sering meruqyah juga, anda tanya sebagian orang yang surupan total gitu, itu kadang ngerasa kayak berada di dalam air gitu, menggap-menggap tuh bingung mau ngapain, dan tiba-tiba pas waktu udah sadar, dia sadar gitu aja. Ada yang kayak gitu. Ada yang tahu, dia tahu dirinya tuh disurupin, dan dia tahu jin yang ada di dirinya tuh ngomong apa aja, dia dengar tahu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain jiwanya itu. Itu ada yang seperti itu. Ada yang total nggak tahu apa yang terjadi, ada yang tahu apa yang terjadi tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Udah dikunci kayak di apa namanya, di plester gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada ya. Maka model-model kesurupan full yang seperti ini, wallahu a'lam, kalau misalnya kesurupannya melewati waktu sholat, atau misalnya kesurupan dia jam 5:30, kemudian terus kesurupan full itu nggak sadar sama sekali, atau kalaupun sadar dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu jam 8 baru dia selesai misalnya. Ini kesurupan total. Apakah dia wajib mengqadha salat maghrib? Wallahu alam, tidak wajib, karena dikiaskan dengan majnun, karena akalnya tertutup, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu. Wallahu alam. Ya mungkin supaya lebih tenang dia qadha salat sih, memang lebih tenang seperti itu. Namun ya tidak wajib, karena dia tidak mukallaf ketika itu, tidak berakal ketika itu. Ya, seperti orang pingsan dipakai tubuhnya. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kesurupan. Adapun kok kesurupan setengah-setengah, masih bisa mengendalikan diri, maka ini wajib salat. Nah, misal ada acara kayak kuda lumping seperti itu kan sebagian besarnya mengenakan jin dan ada pawangnya. Nah, ada suatu ketika udah diserupin, kemudian ternyata salah satu member ini nggak bisa keluar setannya, nggak bisa. Pawangnya udah jampi-jampiin dia nggak bisa, mungkin kurang ahli atau gimana? Wajib sholat nggak? Di sini sebelum wajib sholatnya, ini perlu kita pertanyakan, nih orang masih Islam nggak? Gitu dulu. Kalian selama ini tuh pakai jin-jin seperti itu, apakah naruh sajen atau mempersembahkan diri untuk setan dan seterusnya? Kalau melakukan itu musyrik semua, keluar dari Islam. Kalau seperti itu, ya dikhawatiran begitu. Jadi sebelum kita bilang wajib nggak sholat, atau sebelum bilang wajibnya sholat, bisa aja mereka ini melakukan hal-hal yang betul-betul kesyirikan besar, mempersembahkan sesuatu pada jin, dan subhanallah itu syirik besar. Ya. Tapi kalau ini ya membernya hanya orang awam yang dimasukin, ya, dan dia melakukan hal seperti itu dengan sukarela, dia akan dapat duit gitu kan, maka wallahu alam dikhawatirkan yang seperti ini tidak diberi uzur, melainkan dia wajib sholat walaupun kesurupan sampai 3 hari kesurupan, nggak keluar, wajib sholat. Ya. Taib. Juga cerita-cerita sebagian orang yang kerja di pabrik, dia apa, kemudian suatu ketika diganggu oleh jin, ngelihat jin habis itu, atau security ngelihat jin habis itu 3 hari sakit demam. Wajib sholat nggak? Wajib sholat karena dia masih sadar. Kecuali kalau jinnya kemudian menyerupi tubuhnya 3 hari total, dia sampai nggak sadar sama sekali, maka ini dikiaskan dengan orang pingsan atau orang gila. Ya, seperti itu. Wala tasihhu minhuma. Tidak sah solat orang gila, tidak sah solat orang murtad atau kafir asli. Tidak sah. Karena syarat sah solat itu niatan.
Dan orang kafir manapun atau orang majnun gila manapun itu tidak akan diterima niatan apapun dia. Bahkan orang majnun itu tidak punya niatan untuk seperti itu, tidak dianggap niatannya. Ya, jadi tidak sah. Taib. Kemudian wa idza shallal kafiru hukima bi islamih. Di sini ada perkataan Ibnu Qudamah, jika orang yang kita kenal kafir tadinya, non muslim, kemudian dia salat, maka dihukumi keislamannya. Dihukumi keislamannya, artinya dia salat. Nah, di sini ada perkataan Nabi SAW yang menunjukkan hal ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i, man shalla salatana wastaqbala qiblatana falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Barang siapa yang salat persis seperti salatnya kita, dan dia persis menghadap kiblatnya kita, maka dia mendapat bagian seperti kita dapat bagian. Dia mendapatkan beban seperti kita mendapatkan beban. Maksudnya dia dan kita sama, muslim. Siapa yang salat persis seperti salat kita, siapa yang menghadap kiblat seperti kiblatnya kita, maka muslim. Gitu maksudnya. Ya, maka anggap dia muslim. Oleh karena itu ketika kita ke kampung manapun, kota manapun, kita temukan ada orang dia salat, Gike sama kalau salat kita di salatana, salat seperti salat kita. Caranya sama. Mungkin hanya perbedaannya kadang-kadang dia kunut atau enggak misalnya gitu. Mungkin perbedaannya kadang-kadang dia menggerakkan tasyahud jarinya atau enggak. Itu perbedaan furu' yang itu enggak masalah, mau melakukan itu atau dia silahkan. Itu salatnya sama tetap. Maka muslim dan menghadap kiblatnya sama. Adapun salatnya orang Syiah, maka ini beda gitu loh. Antum akan mendapatkan salatnya orang Syiah itu beda. Antum kalau ke masjidnya Syiah beda sendiri antum. Sejahat-jahatnya antum di kalangan Ahlus Sunnah, maksudnya di kalangan orang biasa nih, kaum muslim biasa. Antum ke situ, antum merasa kayaknya ada yang lebih jahat dari saya nih gitu. Kayak ada yang beda, salatnya beda. Antum salat ngeliat salat Syiah tuh ada sama mirip dengan Yahudi, sedikit-sedikit mirip itu. Bahkan di Masjid Nabawi, Ana mengalami beberapa salatnya orang Syiah di dekat Ana, sampai Ana tanya ke orangnya. Dia berusaha untuk menyembunyikan gerak-gerik Syiahnya. Ya. Pokoknya dia banyak salat, pas sebelum salam aja dia kayak gini. Menepuk sedikit gini. 3 kali, terus gininya banyak ini. Ya subhanallah. Itu berusaha menyembunyikan itu, diam-diam gitu. Terus Ana tanya setelah salat, "Anta Syi'i, apakah kamu orang Syiah?" Oh, langsung kaget dia dengan pertanyaan itu karena langsung ditembakkan gitu. Lama-lama ya mulai kabur. Itu Masjid Nabawi. Mereka itu menganggap kita itu apa? Najis. Mereka menganggap kita kafir. Mereka menganggap kita menyimpang. Ahlus Sunnah semua Muslim Sunni dianggap menyimpang. Padahal mereka lah yang seperti itu. Ya, salatnya enggak serupa dengan salat kita. Kalau antum lihat aneh salatnya. Walaupun kiblatnya mungkin sama, iya, tapi aneh salat mereka. Nah, maka kalau kita ngelihat ada orang di kampung manapun, di kota manapun, di rest area manapun, iya sama salatnya kayak gitu, udah muslim, sama-sama muslim. Ketika kita nggak tahu tentang masalah keagamaan dia, selama dia kelihatan muslim, kita anggap dia muslim saudara kita, boleh kita berimamkan dengannya. Ya. Jadi di rest area manapun, di bandara manapun, kita mau sholat terus nggak ada jemaah, ada orang lagi sholat, dia sholatnya persis sama kayak kita, menghadapnya sama kiblat kita, tepuk pundaknya, sholat jadi imam. Silakan nggak apa-apa, seperti itu. Tapi nanti setelah adzan jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Jadi tadi dihukumi seorang yang tadi dia dianggap kafir, kemudian ternyata dia salat persis seperti salat kita dan menghadap kiblat persis seperti kiblat kita, maka dihukumi Islamnya dia. Ini dalam mazhab Hanbali. Dalam hadis lainnya yang serupa dengan hadis yang tadi, kata Nabi SAW, "Man syahida la ilaha illallah", barang siapa bersyahadat, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kita, wa shalla salatana, salat seperti salat kita, wa akala dhabihatana, dan makan daging sembelihan kita, fahuwal muslim, maka dia adalah orang Islam. Juga dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Nuhitu an qatlil musallin", saya dilarang untuk membunuh orang-orang yang
sholat. Membunuh orang-orang yang sholat. Ya, dilarang membunuh orang-orang yang sholat. Namun ada pengecualian dalam beberapa hadis atau ayat atau hadis. Ya, karena orang yang sholat sekalipun, kalau misalnya dia melakukan pembunuhan dan keluarga yang terbunuh tidak terima, maka wajib diqisas dengan pembunuhan yang semisal. Ya, maka ini ada pengecualian. Walaupun orang pelaku pembunuhan ini dia sholat, memang dilarang untuk membunuh orang yang sholat, betul. Membunuh orang yang masih muslim, nggak boleh kita bunuh. Bahkan orang kafir pun nggak boleh gitu aja kita bunuh. Jangankan dibunuh, dia dizalim aja nggak boleh. Siapapun itu. Cuma penekatannya ke orang muslimin haknya lebih besar. Kecuali kalau ada hak Islam. Seperti apa? Hukum qisas. Hukum rajam. Dia berzina, padahal dia sudah menikah, berzina dengan zina yang betul-betul terbukti dia berzina atau dia mengaku dirinya telah berzina langsung. Makanya seperti ini hukum rajam sampai mati. Ini kan pembunuhan, tapi ini dengan hak. Atau keputusan waliul amri, keputusan pemerintah, hakim untuk memvonis hukuman mati buat dia. Itu juga itu berhak untuk dilakukan serupa seperti itu. Ya, walaupun dia muslim, walaupun dia salat, walaupun dia imam, walaupun dia masya Allah gitu. Tapi kalau memang ada hak untuk dibunuh, maka dia berhak untuk dibunuh. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya selain dari salat, kita kan menghukumi orang kalau orang ini salat persis sama kita, menghadap kiblat sama kita, muslim dia. Tapi kalau misalnya selain salat dari syariat lain, misalnya orang ini puasa. Orang ini puasa, maka kita katakan kalau emang dia mengaku dirinya Islam, kita hukumi Islam. Tapi tidak semua yang puasa itu berarti dia Islam. Karena di agama lain juga kadang ada yang puasa. Bahkan puasa, lafal puasa itu kan lafal dari bahasa Sanskerta, dari upawasa. Ya. Yang itu ada di agama nenek moyang Jawa dulu juga melakukan penahanan makan dan minum dulu ada. Ya. Begitu. Di agama Buddha atau Hindu juga ada menahan diri dari makan minum juga ada. Dan beberapa orang Nasrani itu juga ada yang melakukan puasa juga di Ramadan. Alasan mereka adalah toleransi gitu loh. Lakum dinukum waliyin, padahal kalian nggak usah seperti itu. Capek-capekin udah puasa, batal amalan nggak diterima, nggak ada pahala lagi gitu. Ya, mending masuk Islam langsung gitu daripada puasa kayak gitu kan. Ya. Zakat atau sedekah. Di agama lain juga ada sedekah, charity dan semisalnya juga mereka melakukan donasi dan semisalnya. Tapi salat dengan tata cara kita itu khusus agama Islam. Sehingga nggak ada orang non muslim yang berani salat seperti salat kita. Seberani-berani mereka untuk puasa, mereka nggak bakal berani salat seperti salat kita. Masuk masjid pun mereka nggak berani ikutan salat. Ya. Banyak sejadah-sejadah ya, itu buatan Cina, ikhwan. Sejadah, botol parfum, banyak yang buatan Cina. Ya. Dan merchandise atau peralatan-peralatan haji itu banyak buatan Cina. Tapi mereka nggak mau ikut masuk Islam. Padahal mereka berjasa dalam membuat hal-hal seperti ini. Sejadah made in China. Yang pakai siapa? Orang muslim, nggak masalah. Itu bisa mereka melakukan itu karena bisnis. Tapi disuruh sholat nggak bakal mereka mau, nggak bakal bisa. Sholat itu khusus untuk orang muslim. Atau mungkin orang yang munafik juga sholat. Iya, orang munafik walaupun kafir sholat, iya betul. Tapi orang munafik ini kenapa bisa sholat? Karena mereka menyembunyikan akidahnya. Dan juga mereka berada di lingkungan orang-orang muslim. Bahkan sebagian dukun pun ada yang sholat, bahkan jadi imam juga ada. Kenapa bisa seperti itu? Ada, bisa. Karena apa? Lingkungannya dengan muslim. Tapi ini super munafik seperti ini. Ya. Selama kita tidak tahu kekufuran dia dan dia menzahirkan keislaman dia, maka sah salatnya, di belakangnya sah. Bahkan ada pernah seorang dukun yang dia itu taubat dari perdukunannya dan ternyata dia imam masjid. Imam masjid, bukan imam muhsinin, imam masjid. Ya. Kalau imam muhsinin insyaallah soleh semua. Bagaimana kok dia bisa Dia akhirnya cerita setelah taubat dari perdukunan. Kok bisa berdukun tapi sambil jadi imam? Dan ternyata dulu waktu saya katanya, dulu waktu saya masih berprofesi seperti itu, memang saya jadi imam. Tapi nggak pernah sholat saya sah.
Karena saya sengaja kalau waktu sholat datang saya langsung ketut atau BAB atau BAK untuk membatalkan, saya nggak wudhu sama sekali. Terus sholat dan jemaah pada nggak tahu kalau saya itu sebenarnya berhadas. Sehingga ini penghinaan buat sholatnya dia dan penghinaan buat jemaah sebenarnya. Tapi jemaah tahu nggak dia seperti itu? Nggak tahu. Sah nggak sholat jemaah? Sah. Jemaah yang tidak tahu berhadasnya imam itu sah sholatnya, selama nggak tahu. Makanya kalau misalnya imam junub, sholat subuh imam junub, imamnya lupa kalau mandi junub, cuman wudhu doang, terus sholat, karena nggak biasa junub, akhirnya sekali junub dia lupa gitu misalnya. Maka kemudian dia sholat jadi imam, udah selesai. Makmum kan gak ada yang tahu kok, kan gak kelihatan imam junub mukanya kayak gimana, kan gak tahu, nggak sama aja kayak biasanya. Ya, maka kemudian udah sampai jam 6 pagi, nggak ada kabar, imamnya baru ingat jam 8 pagi. Astagfirullahaladzim, saya tadi malam junub, belum mandi junub. Apakah dia perlu japri satu-satu atau kabarin di grup muhsinin? Ya janganlah. Ya nggak perlu. Udah, sholat jemaah selesai. Kecuali kalau dia masih satu majelis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru diingetin tuh situ. Tadi dibuat tupak sama setan, diingetin sama setan pas habis sholat. Kamu tuh junub tahu, hahaha gitu. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, pas kayak gitu, kabarin ke jemaah. Maaf jemaah sekalian, saya tadi belum bersuci. Jangan ngomong junub, malu. Pokoknya saya belum bersuci aja gitu. Ya. Saya belum bersuci tadi, maaf tadi sholat saya tidak sah, mohon diulang lagi sholatnya. Itu kabarin, karena apa? Masih satu majelis. Itu kalau udah pisah-pisah udah urusan masing-masing. Tapi masih satu majelis bilang begitu. Nanti antum kayak gitu ya, kalau misalnya antum belum wudu atau gimana, ya harus gitu. Kalau masih di sini, kalau udah berpisah semua baru jangan bilang. Tapi kalau ini harus wajib imam untuk beritahu. Tapi jangan spesifik, cukup tadi saya nggak sah sholatnya, afwan, anda lupa untuk wudu atau anda lupa. Tolong gantikan saya, ganti nama yang lain jadi imam, sholat ulang. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan nggak di sini, Mbak? Ada soal? Pak, silakan. Nggak itu. Aha. Gugur ketika hilang akal karena berobat atau misalkan mau operasi atau apa, itu kan dibius misalkan selama waktu sholat dia tidak sadar. Apakah kewajiban sholat juga gugur kalau dalam keadaan berobat seperti itu? Apakah kewajiban gugur kalau dia hilang akal karena dibius, makanya mau dioperasi dan operasi mungkin berjam-jam gitu kan, atau biusnya baru selesai di 5 jam kemudian atau berapa gitu misalnya. Maka iya, ketika itu tidak diwajibkan sholat karena dia dikiaskan dengan orang pingsan, tidak sadar sama sekali, bukan orang tidur, seperti orang pingsan. Maka akalnya dihilangkan ketika itu. Nah, tapi kalau dia gini nih, misal ya, dia mulai dibiusnya jam berapa? Jam 4 sore misal ya, karena operasi setengah jam berikutnya atau 1 jam berikutnya. Dia di sampai nggak sadar sama sekali. Dia boleh menjamak sholat asar di waktu zuhur, boleh. Sebelum dia mulai berobat, mulai ke rumah sakit atau di rumah sakit juga dia menjamak sholat zuhur dan asar tanpa muqashar 4-4. Itu boleh, karena dia tahu nanti akan sulit dia menemukan air atau dia akan sulit prosesi menuju operasi, susah. Karena dia jam 4 itu kan sebenarnya asar kan jam setengah 4. Maka jarak setengah 4 sampai jam 4 ini masih ada waktu asar yang wajib dia sholat asar, dan itu akan sulit buat dia sholat asar ketika dia daftar registrasi ini, nunggu dokter, kan nggak mungkin sholat asar. Makanya dia menjamak sholat asar, menjamak sholat asar dan zuhur di waktu zuhur. Begitu prosesnya. Ya, kalau misalnya dia operasi darurat misal jam 4 subuh, jam 4 pagi. Ya, jam 4 pagi. Ya, maka dia tidak wajib sholat. Dia akan dibius jam 4. Hilang kesadaran. Baru siuman, baru sadar jam 8 pagi. Tadi subuh tidak wajib diqadha karena dia apa? Dikiaskan dengan majnun atau
dikiaskan dengan orang pingsan. Seperti itu. Ya, silakan, fadhal. Enggak pakai itu enggak apa-apa. Nanti Anda jabarkan ulang pertanyaannya untuk repot kesian. Cara mengkodo sholat yang kita tinggal masa lampau dan kita tidak tahu jumlahnya, Ustaz, dan kita baru tahu ilmunya itu bagaimana, Ustaz? Apa? Cara mengkodo sholat ketika yang telah kita tinggal masa lampau. Oke. Baru tahu ilmunya. Udah selesai. Sholat lampau itu berapa banyak yang telah ditinggal? Kita nggak tahu berapa yang sudah kita lewatkan gitu. Nggak tahunya ini prediksinya sampai puluhan, ratusan? Ya nggak tahu, mungkin masa remaja kita banyak meninggalkan sholat, dan gitu cara mengkodonya bagaimana? Sebelum kodonya bagaimana dulu, kita harus tahu ini meninggalkan sholat itu seberapa lama dia meninggalkan sholat. Apakah bertahun-tahun, berbulan-bulan, atau kadang bolong-bolong? Ya, mungkin bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahun nggak pernah sholat? Ada beberapa yang ditinggalkan gitu. Nah, beberapanya itu. Ya, bolong-bolong itu. Ya, bolong-bolongnya itu terlalu banyak nggak kira-kira? Ya, kita nggak tahu jumlah pastinya gitu. Jumlah pasti nggak tahu, tapi di atas 100 rakaat mungkin. Wallahu alam itu. Dan itu urus sendirilah, urusan antum, bingung juga. Gini nih. Kalau antum nggak tahu berapa persisnya dan sangat banyak sampai mungkin ratusan rakaat, mungkin kalau digabungkan semua setahun bisa ratusan rakaat, maka ini nggak usah diqadha, nggak apa-apa, taubat aja. Karena apa? Karena pertama, pada asalnya orang yang sengaja meninggalkan sholat itu tidak ada dalil untuk mengqadha. Pada asalnya loh. Ini karena jumhur ulama berhati-hati aja, makanya suruh qadha. Kalau udah menumpuk puluhan kali, ratusan rakaat, itu udah terlalu susah. Apalagi yang kedua nggak bisa dipastikan berapa, gitu kan ya? Berapa coba? Nggak bisa pastikan. Ditaksir pun nggak bisa tepat karena udah lalu sekali. Maka taubat aja ke Allah Azza wa Jalla. Itu yang lebih sahih sebenarnya begitu. Ya, karena dua hal tadi, terlalu banyak dan juga nggak bisa dipastikan tepatnya berapa. Yang lebih afdal di sini tidak perlu untuk mengqadha, sehingga cukup bertaubat. Karena memang tidak ada dalil khusus untuk mengqadha salat yang telah dilewati dengan sengaja. Hanya wajib taubat. Dan itu dosa besar aslinya. Seperti itu. Apalagi kalau sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, maka cukup bertaubat aja. Allah Ta'ala akan terima taubatnya asal jangan diulangi lagi. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat buat anda dan antum. Barakallahu fikum jami'an. Dan tolong yang pesan pertama, kedua, ketiga tadi yang di awal tentang shaf dan tentang takbir muqayyad, itu nanti kita amalkan insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.